kepada sesuatu yang sulit, maka Allah berikan di balik kesulitan itu kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nah, ketika kita mengambil kemudahan karena Allah memang mengizinkannya, kalau dari segi pahala atau balasan dari Allah tidaklah berkurang dibanding dengan ketika kita tidak mengambil kemudahan tersebut. Nah, bahkan Islam sendiri syariat yang memiliki ciri khas, dan salah satu ciri khasnya adalah at-taisir, mempermudah, tidak mempersulit. Nah, kaidah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 185. Surat yang kedua ayat 185, di mana Allah bercerita dalam ayat sebelumnya tentang syariat puasa. Kemudian di dalam ayat 185 di ujung ayat tersebut Allah menutupnya dengan firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum la'allakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Nah, Allah ingin keringanan dan Allah tidak ingin kesulitan atau kesempitan untuk kita. Nah, kemudian supaya kamu menyempurnakan bilangan iddah dan supaya kamu mengagungkan, membesarkan Allah atas apa yang Allah berikan hidayah kepadamu, wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur. Nah, di dalam ibadah puasa, dalam ayat sebelumnya ada keringanan Allah berikan ketika ada kesulitan. Siapa yang merasa berat berpuasa, atau dia menderita sakit, atau dia dalam perjalanan, maka Allah beri keringanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, gantilah di hari yang lain sesuai dengan berapa hari yang dia tinggalkan disebabkan dia sakit atau disebabkan dia musafir. Nah, ketika bapa dan ibu sakit atau musafir lalu mengambil keringanan yang Allah berikan, kita berpuasa di luar bulan Ramadan sesuai dengan berapa hari yang kita tinggalkan karena uzur syar'i tersebut, kalau cerita pahala sama saja, yang digantikan dengan yang menggantikan sama. Nah, Nabi mengatakan apabila seseorang sakit atau dia dalam perjalanan, ditulis baginya pahala sama ketika dia sehat atau ketika dia mukim. Hadis dari Imam Al-Bukhari, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithla ma yakunu sahihan muqiman. Nah, jadi keringanan yang kita bicarakan, kemudahan yang kita bicarakan, tidak mengurangi pahala yang Allah janjikan selama kondisi yang kita alami memang membuat kita berhak mendapatkan kemudahan yang Allah berikan. Nah, itu yang pertama, kesulitan memunculkan kemudahan. Allah ingin kemudahan, Allah tidak ingin kesulitan bagi kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat yang keenam. Ketika Allah bercerita tentang bersuci, mulai dari berwudu, kemudian mandi, kemudian tayamum. Dalam surat yang kelima, surat Al-Maidah ayat yang keenam. Di ujung ayat mirip dengan apa yang ada di dalam surat Al-Baqarah 185 yang sudah kita baca tadi, di mana Allah menegaskan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, tidaklah Allah menginginkan untuk menjadikan atas kamu itu kesempitan.
tetapi Allah menginginkan supaya mensucikan dan menyempurnakan nikmat-Nya atasmu supaya kamu bersyukur. Allah ingin kemudahan, tidak ingin kesulitan, supaya bapa dan ibu tetap bisa menyempurnakan bilangan puasa Ramadan, yaitu sebulan penuh. Walaupun mungkin ada beberapa hari kita lakukan di luar bulan Ramadan, tapi tetap bilangan puasa Ramadan kita dihitung penuh. Mungkin ada 7 hari atau 10 hari kita sakit tidak puasa, namun Allah beri keringanan, silakan ganti di luar bulan Ramadan, nilainya sama dengan puasa di bulan Ramadan. Sehingga kita tetap bisa mengikmal, menyempurnakan bilangan puasa sebulan penuh, dan nilainya tetap sama seolah-olah kita berpuasa di bulan Ramadan. Bersuci juga begitu. Allah ingin kemudahan, tidak ingin kesulitan. Lalu diberikanlah keringanan ketika kita ingin bersuci, mengangkat hadas yang menghalangi kita untuk ibadah salat, baik dalam bentuk najis ataupun hadas, maka kita disuruh bersuci memakai air. Kalau air tidak ada, maka bertayamumlah dengan tanah, sapulah wajah, sapulah tangan. Itu semuanya Allah tetapkan supaya sempurna nikmat Allah untuk kita, dan supaya kita bisa terus berada dalam kondisi suci yang membuat kita tidak terhalang untuk beribadah. Makanya Allah katakan, walakin yuridu litahhirakum, tapi kami ingin mensucikanmu, menyempurnakan nikmat untukmu. Maka diberikanlah kemudahan ketika ada kesulitan. Jadi campakkan pemikiran yang mengatakan kemudahan itu diberi oleh Allah untuk mengurangi pahala ibadah kita. Tidak ada cerita seperti itu. Yang ada adalah sesuatu yang awalnya sulit berubah menjadi mudah karena kondisi tertentu. Adapun masalah pahala, seperti hadis Nabi tadi, tetap ditulis seperti kita tidak mendapatkan kemudahan atau kelapangan. Siapa yang misalnya tidak sanggup untuk membasuh anggota tubuh yang dibasuh ketika berwuduk, tangannya menderita luka sehingga dikasih perban, maka ketika itu sulit untuk membasuh tangan, bahkan bisa memunculkan mudarat. Maka ketika kesulitan itu ada, muncul kemudahan, Allah berikan kemudahan dalam bentuk tidak wajib lagi membasuh tangan yang terkena luka tersebut. Itu namanya kesulitan memunculkan kemudahan sehingga ibadah tetap bisa kita kerjakan, adapun pahala tetap seperti biasa seolah-olah kita tidak mendapatkan kesulitan. Kemudian surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang terakhir. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang terakhir. Allah tidak menghendaki kesulitan dalam urusan agama. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang terakhir. Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Surat yang ke-22 ayat 78 ayat yang terakhir. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesempitan, kesulitan untukmu dalam urusan agama. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia tidak menjadikan bagimu dalam urusan ad-din al-haraj, kesempitan, kesulitan atau kesusahan. Adapun urusan agama itu mengatur semuanya, dunia akhirat, jasad dan roh. Agama mengaturnya, dan dalam urusan agama tersebut Allah tidak menjadikannya sulit untuk kita, Allah menjadikannya mudah. Oleh karena itu tidak ada yang sulit di dalam beribadah ketika Allah memerintahkan kita, karena semuanya sudah selesai. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui, Allah tahu sampai mana batas-batas kemampuan manusia. Makanya Allah buat aturan, kalau ada kesulitan muncul kemudahan.
Nah, ambillah kemudahan tersebut sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Dan itu pun ditetapkan supaya kita tetap bisa terus beribadah tidak terputus, supaya kita tidak binasa. Karena kalau kita tetap pakai hukum yang normal ketika itu, maka kita bisa mendapatkan kebinasaan. Kemudian supaya terasa kalau dalam ibadah itu tidak ada beban yang sangat berat, tidak ada kesulitan, sehingga kita bisa berharap kemungkinan besar mendapatkan kenikmatan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan untuk mengurangi pahala, tidak. Tetapi yang tiga itu kata Imam Asy-Syatibi, supaya bisa terus kita beribadah, supaya tidak terputus. Kemudian ya agar ya kita tidak binasa. Karena kalau kita sudah dapat keringanan, ambil keringanan tersebut. Kalau kita bersikeras tidak mengambilnya, maka bisa kita binasa, bahkan bisa meregang nyawa. Seperti yang terjadi di masa para sahabat ketika ada yang tetap mandi memakai air, sementara kepalanya terluka berlubang. Sesudah mandi dia pun meninggal dunia. Ya, beliau boko batayamum indak kecek kawannya. Karena beliau junub, ingin salat subuh. Sebelum salat subuh tentu hadas besarnya harus diangkat. Sementara kepalanya terluka. Nah, akhirnya dia tanya sama temannya, boleh tak saya tayamum saja sebagai ganti mandi? Tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Karena air ada. Nah, tayamum itu kalau tidak ada air. Kalau ada air, ya tidak boleh kita tayamum. Akhirnya sahabat tadi mandi dengan air, menyampaikan air ke seluruh tubuh termasuk luka yang ada di kepala. Nah, sudah mandi mati. Sampai cerita itu kepada Nabi, apa kata Nabi? Ya, qataltumuhu. Ya, qatalahumullah. Kalian telah membunuhnya, maka kalian pun akan dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, qataluhu. Mereka telah membunuhnya, maka Allah juga akan membunuh mereka. Artinya Allah murka. Dan Nabi mengatakan, kenapa kamu tidak bertanya? Bukankah obat dari kebodohan itu bertanya? Ternyata yang ditanya pun sembarangan menjawab. Dia katakan tak boleh tayamum kalau ada air, sementara Allah menetapkan boleh tayamum sekalipun ada air, dengan catatan dia binasa kalau memakai air, muncul mudarat kalau dia pakai air. Makanya boleh saja orang tayamum ketika tidak mampu memakai air. Air ada, tapi dia tak mampu memakai air karena ada penyakit atau ada sesuatu yang membuat dia dapat mudarat jika tetap memakai air. Itu yang namanya menjaga jiwa supaya jangan binasa. Diberi oleh Allah kemudahan, Allah tidak ingin kesulitan. Kemudian di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 157. Nah, keringanan atau kemudahan dalam syariat itu sudah masuk kepada level qat'i, pasti, sesuatu yang sudah kokoh dalam agama kita, sesuatu yang tidak diperdebatkan lagi di kalangan para ulama, masuk kategori al-ma'lum minad din bi darurah, sesuatu yang sudah jamak diketahui, saking jelasnya dalil masalah tersebut. Anda perlu kita menjelaskannya dengan menyertakan dalil-dalil saking jelasnya. Nah, di dalam ayat 157 surat Al-A'raf cerita tentang Nabi kita. Beliau adalah Nabi yang ummi, tidak bisa membaca dari tulisan dan tidak pula bisa menulis. Nah, di dalam ayat tersebut dijelaskan di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Ya, dalam ayat 157, allazina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi, orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi, allazi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil, di mana mereka mendapati namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ya'murhum bil ma'ruf, di mana nabi yang ummi tersebut menyuruh kepada kebaikan, wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Kemudian apa lagi tugasnya? Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk. Nah, apa lagi? Wa yadau anhum israhum,
wal aghlal allati kanat alaihim, dan dia angkat dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang sebelumnya mengikat mereka. Nabi diutus oleh Allah untuk mengangkat beban yang berat-berat, untuk melepas ikatan-ikatan yang sebelumnya mengikat mereka. Artinya, Nabi diutus oleh Allah membawa syariat yang jika dibandingkan dengan syariat sebelum umat Muhammad, yaitu kita, itu jauh lebih ringan dibanding apa yang didapat oleh umat sebelum kita. Ya. Nabi angkat syariat salat 50 kali sehari semalam, dirubah menjadi salat 5 kali sehari semalam yang Allah perintah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Awalnya Nabi disuruh untuk salat 50 kali sehari semalam. Kemudian ketika Nabi mau kembali bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6, Nabi Musa bertanya, apa yang Allah fardukan, wajibkan kepadamu dan umatmu? Dijawab oleh Nabi, salat 50 kali sehari semalam. Mintalah keringanan kepada Allah. Ya, umatmu tak akan sanggup. Ambo kalau mengalami 50 kali sehari semalam. Barik tu Malaikat Jibril menyetujui usul dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi pun menghadap kepada Allah dan Allah mengurangi jadi 45 kali. Kemudian mintalah balik keringanan. Malaikat Jibril setuju. Minta balik jadi 40. Bolak-balik akhirnya aku fardukan 5 kali sehari semalam, di mana nilainya sama dengan 50, karena wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali salat pahalanya 10 sampai 700 sampai tidak terhingga kalau kita pakaikan hadis yang lain. Kullu amal ibni Adam yudha'af min 10 ila 700 dha'fin. Setiap amalan kebaikan anak cucu Adam dilipat gandakan pahalanya mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Kalau puasa tidak disebutkan, kata ulama tidak terbatas. Jadi salat kita 5 kali, tapi pahalanya sama dengan yang 50. Yang 50 itu salatnya 50, pahalanya ya 50, tidak ada dilipat gandakan. Begitu sayang Allah kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 5 itu pun masih bisa berubah menjadi lebih mudah. Yang 2 salat bisa digabung jadi 1 waktu, menjamak namanya dalam kondisi tertentu. Yang 4 rakaat bisa berubah jadi 2 rakaat, qasar namanya dalam kondisi tertentu. Tapi ternyata memang seperti yang disebut dalam hadis, mintalah keringanan. Padahal sudah 5 kali, tapi tetap Nabi Musa mengatakan, mintalah keringanan. Ya, itu menyulitkan umatmu. Ternyata buktinya memang iya. Lalimu dia gia sulit je baru, malih je baru. Ya, lebih salo berubah dari ampek jadi 2, bisa lo digabung waktunya. Dalam kondisi tertentu, masih malih, masih baik. Untung tak 50 kali sehari semalam. Kalau 50 kali sehari semalam, setiap setengah jam masuk waktu salat nan baru. Alun selesai bang ya kadang lai, lazan lorang. Lah masuk lo waktu balik. Ya, alun selesai makan lah masuk lo waktu. Habis lo ke kerajo kalau model tu. Ya. Syukurlah. Ya. Itu maksudnya. Nabi angkat yang berat, ya, Nabi lepas ikatan. Kalau masalah bersuci bagi Bani Israel, kalau terkena najis pakaiannya harus digunting. Tidak cukup dicuci, dia gunting bagian yang terkena najis. Jadi kalau laki-laki buang ia gadang tegak, memantul ke kain sarung atau ke celananya, gunting. Itu kalau Bani Israel. Ya, kalau di awak, Nabi bawa syariat cukup dibasuh dengan air, selesai. Pakailah salat, dia sudah suci. Karena sudah dihilangkan najisnya dengan cara menyiramnya, karena dia najis ringan atau najis kecil. Nah, oleh karena itu, bayangkan kalau syariat bagi umat sebelum kita berlaku pula untuk kita. Setiap pakaian yang terkena najis, maka digunting.
Kalau itu ceritanya, tentu nang kayu di masa awakku nak menjual ke kain. Ya, tiap sebentar orang beli kain. Kalau beli kain lupa, ya lah cabiak lo Sarawak tu, kena najis. Kalau ibu buat tidak beli tilakuang tiap sebentar. Ya kerana mengendong bayi, mengendong cucu, anak segala macam akan naik agun tiang. Jadi pergi ke masjid diceliak kaki Sarawak, lebih tempang-tempang sebenarnya. Ya kain sarung abi berlubang-berlubang sebenarnya. Kerana ada najis. Bagaimana kalau kulitnya yang kena najis? Kikis. Beko tak kulipih kulit itu. Biarlah, yang penting dikikis. Bayangkan, waralah kasulitnya tu. Kalau ingin bertaubat, bunuh diri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Supaya diterima taubat kita oleh Allah, maka bunuhlah dirimu sendiri supaya Allah terima taubatmu. Sekarang Nabi bawa syariat taubat, segera hentikan, kemudian bertekad tidak mengulang, kemudian sesalilah keburukan tersebut, jangan diulang lagi, segera dihentikan. 3 itu saja syaratnya, tidak masuk bunuh diri. Ya, kama apa yang anu petang satu ngaji kini dak tiba, inyalah bunuh diri. Ya. Menganya bunuh diri, nya taubat tapi. Besok nak bisi masjid. Abi kan orang, abi bunuh diri. Ya, menganya bunuh diri, taubat nasuha. Jadi bersyukurlah Pak Haji Ibu. Ya, benih-benih lah tu. Nan dapat dia Bani Israel, nan dapat dia awak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh. Tapi kalau masalah pahala, awak justru dilipat gandakan. Inyo tambah ringan, tapi pahala dilipat gandakan, tidak seperti Bani Israel. Syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah itu dia. Ya, ayat yang keempat. Ya, kita cukupkan, banyak ayat lagi. Ya, seperti dalam surat An-Nisa. Kita tambah satu lagi, surat yang keempat, ayat 28. Jadi surat Al-Baqarah 185, kemudian Al-Maidah ayat 6, kemudian Al-Hajj 78, kemudian Al-A'raf 157. Itu semuanya menjadi dalil kaidah yang kita sampaikan. Kesulitan memunculkan kemudahan. Dalam surat An-Nisa ayat 28, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan dalam keadaan dha'ifa, lemah. Dia Allah sayang, dia gih nan ringan. Ya. Dan pahalanya tetap dilipat gandakan. Ajul itu. Ya. Itu Bapak dan Ibu, ayat yang menjadi dasar kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kalau hadis, ya banyak juga. Di antara hadis, yassiru wa la tu'assiru, ya basyiru wa la tunafiru. Yassiru, permudahlah olehmu, wa la tu'assiru, dan jangan kamu mempersulit, kata Nabi. Kemudian Aisyah menceritakan, makhtar Nabi sallallahu alaihi wasallam min bainil amrayni illa aisarahuma ma lam yakun ithman. Kalau ada dua pilihan, maka Nabi memilih mana yang lebih mudah di antara pilihan tersebut selama tidak membuat dosa bagi kita. Ba'a Nabi beribadah, dijawab dari Aisyah, Nabi kalau ada dua pilihan atau lebih, beliau pilih mana yang lebih mudah selama tidak membuat kita berdosa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamad dinu yusrun, 3 kali. Sesungguhnya agama itu mudah. Yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Sesungguhnya agama itu mudah. Dalam Al-Quran, ya, Allah ingin kemudahan, tidak ingin kesulitan, ya, tidak ingin kesempitan. Makanya wajar kalau kemudahan di dalam Islam menjadi ciri khasnya. Islam datang untuk mempermudah, tidak seperti Bani Israel, itu sulit. Ya, datang Islam memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini sebutlah ibadah nan menurut Bapak Ibu sulit. Sulitnya kan dia nak tahu cara saja. Ya, anan sulit. Awak sulit ustaz salat sambil tagak, bakok sulit dek kaki wak sakit. Ya duduklah.
Ya, salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah berdiri, kalau nak telok duduklah, kalau nak telok berbaring miringlah, nak telok tertilantanglah, anda yo telok tilantang, biar kita salatkan. Ya, ampe kali takbirnya. Kalau nak lo telok tilantang, mengale menungkui tu, tentu dah. Nah, ketika nak telok tagak boleh duduk boleh, pahalanya sama. Ya. Kalau nak telok duduk berbaring pahala sama. Ya. Kalau awak sakit, pahala ibadah awak ditulis serupa awak tidak sakit. Uktubu kama kuntum taktubuna wa sahih. Kata Allah kepada para malaikat, tulis ya oleh kalian pahala untuknya seperti ketika dia sehat. Ya. Itu keringanan. Kalau di pasuan juga anak telok atau tak ada, nak jadi salat dah. Di pasuan juga tambah parah penyakit itu. Ya, kena disuruh untuk nak memakai kaki diistirahatkan sampai betul-betul kuat, baru berdiri salatnya. Hanya tidak memahami keringanan kemudahan yang Allah berikan. Dia berburuk sangka kepada Allah, kalau saya salat duduk, saya tidur, tentu salatnya pahala berkurang. Ini yang berkurang tu kalau mampu berdiri tapi dia duduk. Dalam salat sunat malam ada teknis yang berbeda dengan salat yang lain. Kalau untuk salat sunat malam, kalaupun kita sanggup berdiri, kalau ingin duduk silakan, tapi pahalanya bagaimana? Nisfu ajril qa'im, separuh dari pahala orang berdiri. Itu kalau mengambil keringanan tanpa uzur. Ya, nya sanggup berdiri tapi nya baik duduk, dia ikut memang salat sunat, beda teknisnya je salat fardu, maka dapat pahala separuh. Maka dikurangilah. Kalau itu iyo. Tapi kalau nya dapat keringanan ada uzur, memang kondisinya begitu, maka pahalanya seperti orang yang berdiri. Bahkan ada ulama yang berpendapat siapa yang sakit kakinya sudah dapat izin untuk duduk, tidak berkurang pahala salatnya. Namun kalau tetap dia berjuang berdiri, dia dapat dua kebaikan. Kebaikan dari berdirinya dan kebaikan dari perjuangannya untuk berdiri. Dari perjuangannya melawan kesulitan berdiri, itu dia gila pahala dari Allah tu. Nah, itu Bapak dan Ibu, hadis dan ayat yang menjadi dasar tentang kaidah. Salah satu dari kaidah yang 4 al-kubra, al-masyaqqah tajlibut taysir. Di dalam pelaksanaan ibadah puasa ada namanya mengqadha alias berpuasa di luar waktu. Kalau puasa Ramadan, kita diwajibkan melakukannya di bulan Ramadan. Kalau dilakukan di luar bulan Ramadan, itu namanya qadha. Nah, kalau ada alasan, maka tidak ada masalah, pahala tetap seperti kita puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau tidak ada alasan, tidak ada uzur syar'i, kita batalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, tanpa ada sebab, tanpa ada uzur, maka kita wajib mengqadanya sesuai dengan berapa hari yang kita tinggalkan, tapi nilainya tidak akan pernah bisa kita ganti sekalipun kita mengganti dengan puasa 100 hari, 1000 hari di luar bulan Ramadan. Tidak akan terganti nilai Ramadan yang kita batalkan sehari itu, karena tidak ada uzur. Tapi kalau ada uzur syar'i, sama nilainya. Ya, kita musafir. Lalu kata Allah, fa'iddatun min ayyamin ukhar, gantilah di hari yang lain. Bapak Ibu, kalau dalam bulan Ramadan lalu melakukan safar, tetap puasa atau kita berbuka ambil keringanan? Nah, yang ya, ambo puasa Ustaz. Ya, baku puasa, ambo nak ngarati dah keringanan tu. Ambo puasa salah. Jadi dia inyo ndak tahu ada sedekah dari Allah, maka inyo tetap puasa. Ya. Yalah sesuai je ilmunya. Tapi kalau Pak Ibu tahu, ya awaklah berhak mendapat keringanan berbuka, ndak puasa ke? Tapi tetap ndak lo dilarang untuk tetap puasa. Ya, awak disuruh memilih, ke puasa lanjut boleh. Ndak puasa pun silakan. Jadi asal dari kerajaan boleh. Tapi kalau pertanyaannya mana lebih utama? Kalau itu banyak pertimbangan. Mana yang lebih utama? Tetap puasa ketika safar atau tidak puasa? Kata Umar bin Khattab, tidak ada kebaikan ketika berpuasa dalam safar. La khaira
ya fi shaumin 'inda safar atau kama qala, ya tidak ada kebaikan di dalam puasa ketika safar. Bila tu maksudnya tu, apakah semua safar begitu atau maksudnya safar-safar yang tertentu saja? Yang penting, ya kalau sudah masuk kategori safar yang mengizinkan kita ambil keringanan, ya ambil. Kalau tidak diambil, ya sudah. Mana yang lebih utama? Tergantung. Tergantung apa? Ya tergantung kondisi bapak dan ibu. Ya. Kalau awak pergi berombongan, ada ketua rombongan, ya, kemudian sesuai sunnah Nabi, kalau kamu berjalan bertiga, angkatlah seseorang jadi pemimpin, kan begitu. Nah, ketika safar itu pemimpin memutuskan kita istirahat, kita makan. Ya, kita makan. Artinya pemimpin menyuruh makan. Tidak puasa karena awak musafir. Awak ambil saja arahan Allah. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti sajalah di luar bulan Ramadan sesuai dengan berapa hari yang kita tinggalkan. Maka kalau itu pertimbangannya, berbuka lebih utama. Tapi kalau kita melakukan safar, kemudian kita ambil keringanan tidak puasa, kita ganti di hari yang lain, masalahnya hari lain di mana kita lapang untuk mengganti tidak ada. Karena mungkin dia bertugas safar tiap hari, begitu. Ya, pekerjaannya membuat dia harus melakukan perjalanan. Tidak ada hari yang libur, tidak ada hari yang kosong. Ketika orang itu kesulitan mencari hari di luar bulan Ramadan untuk puasa, maka ketika dia sanggup untuk meneruskan puasa waktu safar dalam bulan Ramadan, maka itulah yang lebih utama. Mana baik puasa dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Ya, kenapa baik? Ya, orang makan minum, ya, daruat kerupuk ya. Menong ya. Kalau di bulan Ramadan madu model tu. Ya, karena di bulan Ramadan suasananya memang menahan. Suasana orang puasa. Jadi kamu tanah bertemu nak kan ada tu. Ayah pun nak kan ada tu orang puasa. Tapi kalau puasa di luar Ramadan, ya, itu lebih baik. Kenapa? Karena di sekeliling awak orang tak puasa. Ya, bahkan aku cek kawan awak puasa aja lego. Ya, lebih Ramadan lah sebulan puasa aja lego cini. Tu kadang disodorannya aku anak disodorkannya tu pas lo paling lama dia awak ni. Kau biarlah puasa seorang Ramadan, ndak ambil keringanan. Oh gitu, khawatir awak. Ya, pas ambil keringanan penggantinya, baik. Tapi kalau bulan Ramadan dia orang lain puasa sedanya, ya kok terasa baik, nah orang tu puasa lah, awak puasa lah, masa kalah je orang misalnya, silakan saja. Yang lebih utama ketika itu baginya, ya tetap puasa, lanjut puasa. Begitu juga Bapak Ibu mungkin dapat amanah dari instansi atau dari lembaga yang menugaskan kita untuk melakukan sesuatu. Maka kita melakukan perjalanan untuk itu. Seandainya perjalanan itu membuat kita lelah sehingga amanah yang dibebankan kepada kita tidak maksimal kita menjalankannya, maka membatalkan puasa alias berbuka itu lebih utama. Tapi kalau kita tetap puasa, sedikit banyaknya mempengaruhi fisik sehingga dalam penyampaian nanti ketika seminar amanah yang dibebankan tidak sempurna, maka ya rugilah dia, berkurang. Amanah tidak sempurna dia jalankan, sementara menjalankan amanah itu adalah kewajiban. Adapun puasa bagi dia ketika itu tidak wajib lagi. Karena bagi musafir tidak wajib puasa Ramadan. Ya, dia sudah dapat keringanan. Itu contoh, ya, keringanan bagi orang yang berpuasa, ya dia dapat uzur. Dalam ayat disebut sakit, kemudian musafir. Nah, sakit yang bagaimana yang membuat dia dapat keringanan? Apakah semua penyakit? Ya tidak. Ya. Sakit gigi misalnya, boleh awak batalkan puasa atau tidak? Sakit gigi, bolehkah puasanya dibatalkan? Aku nak puasa, ambo sakit gigi. Nah, sementara obatnya bukan obat yang mesti dikonsumsi, tidak dimakan, tidak diminum. Obatnya obat luar saja.
Di tetesan kegiginan sakit tadi tu. Ya, wajibnya puasa tu wajib. Kecuali obat yang diberikan, obat yang harus diminum, dikonsumsi. Itu iyalah. Kemudian kalau sakit kepala bagaimana? Mana bosok sakit sakit kepala. Ya, kalau Allah kan mengatakan sianan sakit. Sakit itu artinya indak sehat. Itu artinya tu. Kalau sakit kepala sehat mana mau tu ndak tu? Indak. Kalau sakit hati itu sehat nama tu ndak tu? Ya tergantung. Hati ane makasih sakit lever. Kalau itu yo tu. Tapi kalau sakit hati, ya dia orang dapat nikmat, awak nak dapat sakit hati wak. Ya orang bahagia, awak sengsara, sakit hati wak. Itu ndak sakit nama tu. Tu jiwa nan sakit. Kalau jiwa nan sakit, puasa tetap wajib. Kalau sakit gali gato ba, ya bangkak-bangkak kata-kata badan, kan sakit nama itu. Yo. Wajib puasa, wajib. Aku wajib, tapi kan sakit. Ya, sakit nak membuat awak nak wajib puasa, ndak yang itu. Sakit yang kalau awak terus puasa, bisa mengancam jiwa. Kecek dokter minum ubek ko 3 kali sehari, jangan putih. Kalau putih, tambah parah penyakit. Parah penyakit, mati ko. Kamu dah tu. Atau penyakit nang kalau awak ndak puasa, kalau awak puasa sehingga ubek ndak dikonsumsi, maka bertambah parah sih ndak, tapi memperlambat proses penyembuhan. Kalau gara-gara itu terlambat proses penyembuhan, kalau menurut perkiraan dokter dengan ilmunya yang dipercaya, iko seminggu proses pemulihannya. Tapi yo rutin minum ubeknya. Maka ketika tu inyo bayi puasa, aturannya seminggu perhitungannya menjadi terlambat, maka itu adalah penyakit yang membuat dia bisa tidak puasa di bulan Ramadan. Jadi umum, penyakit umum. Ya, mau penyakit paru, mau penyakit apa tasaralah. Asa kalau penyakit itu bertambah parah kalau awak tetap puasa, penyakit itu bertambah lama proses penyembuhannya kalau awak tetap puasa, itulah penyakit yang membuat kita boleh untuk ambil keringanan, yaitu menggantinya di hari yang lain. Kemudian apa lagi keringanan yang Allah berikan? Ya, bagi orang yang tidak sanggup melaksanakan ibadah haji, kerana badan sakit-sakit tapi piti banyak, dapat keringanan, digantikan de orang nan punya kesehatan, piti ndak ada. Badal haji. Dia ada Allah keringanan model tu. Iyo. Kenapa awak nak sanggup? Maka boleh awak agiah piti itu ke orang tu nampai haji dengan catatan inyolah haji untuk dirinya, maka baru bisanya menggantikan orang haji. Tapi kalau inyo sendiri alun lai, maka Nabi suruh hajilah dulu, baru gantikan orang. Jangan sampai orang nan haji kan nan awak alun haji. Ya. Pak Haji, jangan nampu panggil haji. Batang Pak Pai tu untuk orang tu. Untuk boleh dah. Ya, jadi orang tu nak haji, nak buat lun lai. Anak muah model tu dah. Sepakat ulama, syaratnya adalah dia sudah haji terlebih dahulu untuk dirinya. Lah digugurkannya kewajib haji yang dibebankan oleh Allah kepada dirinya. Begitu juga keringanan Allah berikan ya di dalam pelaksanaan ibadah salat, yaitu mengqasar dan menjamak ya bagi orang-orang yang dalam kondisi tertentu. Dalam bersuci Allah kasih keringanan, yaitu mengusap bahagian atas sepatu ketika kita musafir. Awak musafir, awak ke salat, awak berwuduk. Ganti berwuduk basuh kaki, awak sapu bahagian atas sepatu. Namanya masul khufain. Seketik hadis mutawatirnya, salah satunya adalah tentang menyapu bahagian atas sepatu. Ganti kita basuh kaki dalam berwuduk. Apa pahalanya? Samanya. Serupa kecik Nabi dalam Sahih Bukhari, kalau adunan sakit, kalau adunan musafir, pahala ibadahnya kok salatnya ketika sakit agak berbeza jo salat ketika inyo sehat. Ketika musafir berbeza salatnya ketika nyo ndak musafir, kok menyambaknya, kok mengkasarnya, kok nyo sapu bagian atas sepatu nak nyo basuh kakinya de inyo musafir, sama pahala ditulis kecik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai bau duanya kaki nak dibasuh. Sepatu saja nak disapunya. Pas ke salat, ni bukalah sepatunya, ni bukalah kaosnya. Itu sama saja, tidak dengan tu. Awak di bulan menyapu tu
Ya, untuk pakai salat tu. Maknanya boleh pakai salat sepatu. Ya boleh, boleh tidak pula. Dulu kata Nabi, sesungguhnya orang-orang ahlul kitab beribadah tidak dengan memakai tidak memakai sandal. Fakhalifuhum, kata Nabi, berbedalah kalian dengan mereka. Maksudnya tu, kalau ahlul kitab beribadah di tempat ibadahnya tidak pakai terompa, maka Nabi suruh awak berbeda. Artinya ketika awak salat pakailah sandal. Ya. Kemudian itu sahih. Ya sahih apa hadisnya itu? Lagi enggak. Maka enggak pakai sandal lah sahabat salat ketika itu. Ya kan bisa. Karena masjid Nabi lantai tanah. Dia batu-batu kerikil. Ya pakai terompa awak salat di masjid boleh. Cuma Nabi ingatkan perisau terompa tu jangan sampai ada najis. Kini kok terompa awak besok baik. Ya. Pakai terompa tiba pengurus dongkaknya. Awak menghidupkan sunnah Nabi ya. Siapa menghidupkan sunnah Nabi ketika orang tak tahu atau nak apa lagi, dapat pahala 100 syahid. Kami tu. Iya tu. Nak itu tu. Ya. Kini kan orang Nasrani itu, orang Yahudi di tempat ibadahnya pakai terompanya lah. Ya. Awak nak pakai terompa gini lah ya. Ya, berubahnya. Iya, berubah. Tapi tetap hadis pakai terompa tu bisa awak amalkan. Bisa. Bila tu. Ya di tempat yang memungkinkan. Di mana tu? Di lapangan. Salat hari raya. Itu bisa. Ya, kan terompa baru. Kalau di lapangan di muka awak, orang lalu lalang pijak-pijak terompa awak. Kelamaan nenya semua. Kalau latan di belakang awak, di jambah orang tak tahu ada. Cigok-cigok je sebentar. Pakai mana lah. Ya. Aman tu. Jadi sakit hati setan. Anda bisa awak pakai terompa je. Jadi senjata boleh. Tapi kalau nak dipakai, tu cek-cek lihat terompa tu. Ya. Tu sedang salat tu. Ada orang mencari saf, dipijak terompa awak. Caliak lah tu terompa baru awak laku muah. Ya, tercaliak je ni laku muah lah terompa. Kurang je nilai salat hari raya awak. Kini Nabi tunjukkan caranya. Pakai mana lah. Ya. Ya. Kalau nak dipakai, letak di antara dua kaki awak. Ya. Sehingga kalau rasul-rasul nak ada terompa di bawah, lihat lah. Ya. Kalau hilang memang. Ya. Oleh kerana itu Bapak dan Ibu, ya, diberi keringanan untuk mengusap bagian atas sepatu. Supaya, ya, kalau dulu kan dingin. Sehingga tak perlu dingin. Jadi, kalau ingin kita salatnya pakai sepatu, ya sudah. Dapat keringanan ya dalam safar untuk mengusap itu. Tak perlu kita buka lalu basuh kaki. Kemudian kita bisa pakai wuduk seperti itu untuk salat berikutnya. Bisa. Ya, kita disuruh oleh Nabi membuka sepatu kalau hadas besar. Tapi kalau dek buang anginnya, dek buang kadangnya, dek menyentuh perempuannya, hadas kecilnya, anda perlu dibuka. Wuduklah balik. Kemudian membasuh kaki diganti dengan menyapu bagian atas sepatu. Masul khufain. Itu keringanan yang Allah berikan. Nah, di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah ada selalu kesulitan memunculkan kemudahan. Nah, oleh kerana itu, pahamilah kalau Allah ingin kemudahan, tidak ingin kesulitan. Nah, ketika Allah memberikan perintah kepada kita, Allah sudah Maha mengetahui. Manusia tidak sanggup atau dia kesulitan atau mudah baginya. Oleh kerana itu, berhubung manusia diciptakan dalam keadaan lemah, mereka punya batasan-batasan, tapi Allah ingin kita terus untuk beribadah, terus dalam keadaan suci sehingga tidak terputus ibadah, tidak binasa sehingga semakin sulit beribadah, tetap merasakan ibadah itu ringan, tidak berat. Diberikanlah kaidah tadi. Al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan memunculkan kemudahan. Cubalah cari syariat dan model tu dalam agama lain. Carilah. Nah, ya. Nah, jadi makin wak dalami, makin tak melirik kanan lain. Kalau masih cigok-cigok je kanan lain. Berarti tak pahamnya tentang syariat yang Allah turunkan kepadanya. Namun, kan banyak ayat yang bercerita Allah memberikan kemudahan, Allah ingin kemudahan. Permudahlah, jangan persulit, kata Nabi.
banyak manusia yang cenderung suka mempersulit. Ya, bahkan nyesangko yang mempersulit itulah yang benar, itulah yang lebih bertakwa, dan lain sebagainya. Nah, sehingga manusia, orang-orang awam merasa ibadah itu berat, ya, bebannya tidak ringan. Padahal Nabi diutus untuk mengangkat yang berat-berat itu. Tiba dia wak pabarik batam-batambahi, sehingga sulitnya. Padahal Allah ingin kemudahan. Kalau berdoa tu, ya, jangan basuh-basuh saja, maka suiknya. Kalau basuh muka, baca doa ko. Basuh tangan, baca zikir ko. Sapu kepala, aku bacaannya. Habis ko basuh kaki, kalau bacaannya. Padahal Nabi tidak ada mengajarkan bacaan tersebut. Bacaan dalam wudu itu ketika memulai saja, mau baca bismillah. Ya, karena likulli amali zibalin la yabda bi bismillah fa huwa aqta. Amalan yang ada kebaikan di dalamnya, kalau tidak diawali dengan bismillah, cacat. Ya, tidak sempurnanya. Hanya tidak pas basuh muka, ya Allah sucikanlah mukaku, ya Allah bersihkan tanganku, baca lo doanya. Pas pemandian jenazah, baca lo doanya. Ya, ada anak muda ingin beraja, cara mandikan jenazah, semangatnya tidak sulit bagai itu. Tiba instrukturnya, dipas sulitnya. Ya, kalian harus apa aku dulu, kalau nak boleh mandian. Aku pak, ikut doa-doa yang dibaca ketika memandikan jenazah. Kalau nak baca doa ko, pas wak basuh mungkonya, anda baca berangnya. Kalau berang mai itu kawak beko berbahaya tu ceritanya. Jadi kau memang betul-betul Pak yo. Sudah tu biswa nak bi datang nak muda. Nak tiba sangatlah. Wah, re awak nak ingin beko masalah jo mai dah. Ya. Pariman negeri awak tu kan bagak-bagak betul. Tapi suruhlah ke kuburannya. Suruhnya mandi mai tekui dia. Teluk dia. Cekak je orang wah. Jadi mati wah masalah dia. Tapi ke kuburan malam-malam ni teluk nak teluk dah cik. Sehingga banyak deh sulit nak memandian mai. Sehingga di daerah awak ditunjuk tu petugas khususnya. Setiap ada nak mati, inyo nak memandikan. Pas keluarga awak mati, inyo sedang cuti. Kebalik. Apa niang tu? Datang ke tawalib tu, Ustaz, awak sedang wajah, awak lupa menjauh dengan mandian jenazah kan. Nak pandai mandian, nak pandai dah. Petugasnya biasa tu per RT, per RW tu, inyo sedang libur lah, dia pulang kampung lah. Apa cara lagi? Ya orang wajah, nak isal itu kan. Akhirnya mereka mandikan. Apa cara bila mandi? Ya kami siram saja Ustaz. Bila tahu itu siram pokok kan basah seringnya kan Ustaz. Ya, nak mandi itu kan basah seringnya. Iyo je. Ya, tapi nak mudah tu. Kalau supaya nilainya sempurna, sampaikan air sesuai dengan cara Nabi menyampaikannya. Supaya nilainya sempurna. Ya pada intinya kalau dia basah sampai air ke seluruh tubuh, ya sudah mandi namanya. Tapi kalau ingin dapat nilai yang sempurna, maka cara menyampaikan air itu pun ikuti Nabi. Ya dahulukan bagian kanan badan kita, baru bagian kiri. Anda semuanya. Kalau tilantang siram dari hati ke bawah, tu tidak mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kalau mendahulukan yang kanan dari yang kiri itu bagaimana caranya? Baring miring di atas lambung kiri atau pinggang kiri. Separuh badannya ke atas, tu bagian kanan. Gosoklah dengan air sabun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sudah tu basuh dengan air. Sudah tu baring miring di atas lambung kanan. Separuh tubuh ke atas itu bagian kiri. Separuhnya ke bawah, itu bagian kanan yang sudah kita basuh, kita mandikan. Maka dari kepala sampai ujung kaki. Sapulah, kasihlah sabun, siram je air. Tu sekali mandi namanya. Dahulu yang kanan, dari yang kiri. Sesuai hadis Nabi, ibda bimayaminiha, mulailah dari bagian kanan tubuhnya. Dalam urusan mandi-mandi, bagian kanan tubuhnya dulu. Dalam urusan basuh-basuh anggota tubuh ketika salat, itu nanti basuh dulu. Ya ketika berwudu untuk salat, basuh muka, basuh tangan, sepuh kepala, basuh kaki. Apa itu Bapak dan Ibu? Ya. Kemudian Allah memberikan kemudahan, tapi ainyo pasuli. Ya. Awak kalau musafir tak boleh jamak-jamak saja dah. Model tu. Harus ada dulu syaratnya. Syaratnya dalam perjalanan tu harus sulit. Ya. Sulitnya dia awak ke Padang tu jalan kaki. Baru boleh jamak. Ya. Sialan ke jalan kaki ke Padang tu.
Kalau terasa susahnya, baru ambil keringanan tu. Ya, keringanan tu Allah lagi ya. Kalau awak musafir, Allah musafir awak namanya, ambil lah. Kau buat lo syaratnya. Ya. Sementara Allah nak menetapkan syarat tersebut. Nah, dibuatnya syaratnya tu, awak boleh menjamak kalau naik auto umum. Kalau naik auto pribadi, tak boleh dah. Siap, nak buat benda tu. Nabi kan pakai untuk pribadi tu, Pak. Ya, pergi ke Syam mengalih tu, tak ada untuk umum, plat kuning, tak ada. Ya. Di ma berarti bisa Nabi selana. Apa nak apa Nabi? Tetap Nabi mengqasar, bahkan rutin mengqasar malah. Sampai wajib kata kalangan Hanafiyah. Ya, siana mengecian Nabi tidak mengqasar ketika safar panduto. Model itulah keputusannya. Sehingga dek Nabi rutin tidak meninggalkan. Kecik mazhab Hanafiyah ko tanda wajib ko. Ya. Kalau tidak wajib, pasti Nabi tinggal agak sekali 2 kali. Aku tidak pernah Nabi tinggalkan. Berarti wajib mengqasar setiap safar. Tapi bagi kami pendapat yang lebih kuat itu keringanan. Tidak wajib dah. Ingin diambil itu lebih utama. Tidak diambil ya sudah sah juga. Tapi tiba di kawan nyewek syaratnya kalau nak naik auto pribadi. Bako model tu. Ya kalau auto pribadi kan bisa berhenti di masjid. Masuk waktu tu cari masjid berhenti salat berjamaah kan bisa tu. Ya kalau Nabi kecil dah. Ju'al asli al-ardu masjidan tahura. Allah jadikan untukku permukaan bumi ini masjid. Ya. Allah jadikan untukku semuanya sebagai masjid. Artinya tampik sujud. Jadi tidak ada syarat yang model tu. Maka kalau tidak tertera dalam Al-Quran dan Sunnah, can dibuat. Maka jadi sulit lah aturannya Allah ingin bagi keringanan, jadi sulit. Begitu je. Ya. Orang yang lagi makan, orang yang berhak dapat zakat asnaf yang 8. Asnaf yang 8 tu siapa tu? Fakir, miskin. Itu nan 2 pertama. Ya, lai fakirnya, lai miskinnya sudah. Ya. Tak ada dibuat syaratnya. Kalau syaratnya hanya fakir miskin orang beriman, artinya tu orang kafir anda bisa dapat zakat. Sedekah sunat, silakanlah. Tapi kalau zakat anda bisa. Ya. Kemudian fakir miskin tersebut bukan orang yang wajib kita nafkahi. Itu memang syarat yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi nyebuatlah syarat lain sehingga susah orang ni. Ya, tu harus jemaah masjid. Nah itu dia. Ya, badan ambil zakat kini kemudian tu harus jemaah masjid. Nah kalau padusi kan lebih baik salatnya di rumah. Ini bukan jemaah masjid. Ya, artinya nya nak ke masjid salat. Nya salat di rumah. Nya pilih penepek tu. Ya, apa lagi? Sejak suaminya meninggal, nya keluar pagi, pulang petang, tiba di rumah lalatiah, ya, istirahat. Kalau dipasang ke masjid, tiba di masjid beko, takalok, tekan tua itu. Beko takalok sedang ngaji kena sindia le ustaz, ada orang ke masjid, pi lalok sekeraja. Padahnya lalatiah sekeraja. Ya mangga ya suami nak doleh itu. Ya, kemudian dia kurang. Tapi dia inyo ndak ke masjid. Padahal dia berusinya. Ndak dapat lainnya haknya tadi itu. Ya, itu baik-baik namanya. Ini mudah sebenarnya. Tapi dipersulit. Dan mengatakan ikon lebih rencak, ikon lebih bertakwa, apa delinda. Hilangkanlah kebiasaan mempersulit itu ya. Kenapa? Karena Allah tidak suka kita mempersulit apa yang sudah Allah permudah. Yuridullahu bikumul yusra. Pokok satu ayat nak baca tadi itu bagi orang yang suka mempersulit berartinya tentang tu. Tak sesuai je arahan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak dan Ibu kaidah yang kita bahas hari ini, kesulitan memunculkan kemudahan. Nah, kesulitan yang bagaimana? Ya tidak semua kesulitan pula. Ya Ustaz, awak pergi ke Makkah tu sulit Ustaz. Boleh tak diganti pergi haji itu ke Padang saya? Tentu tak bisa dah. Ya. Nah itu kemudahannya dah. Nah itu keringanan anda PA, keringanan anda PA. Ia tak wajib lah awak pergi kalau memang sulit. Boleh awak minta ganti ke orang. Itu caranya. Ya. Ketika awak di atas kendaraan, ya, dah bisa awak salat sambil tegak dah. Ya, di mana tampik dalam motor tu, dah bisa awak tegak salat. Tentu ya, di tengah-tengah tu ya. Kalau di bis tu. Biko pas awak salat, awak beloknya. Ya, dia kaja-kaja apa. Beloknya, lah terkongkang awak. Ya.
Ada tekongkang 3 kali, hanya biasa duduk alih. Nak jadi salat pak, nak jadi dah. Begitu, pada terjatuh awak tekongkang, nak jadi salat dah. Jadi dinyo keringanannya, nak salat, nak itu keringanannya doh. Ya salatlah duduk. Pak ala tu nak, bala tu nak, bolehnya. Ya nak lama rasanya, itu setan tu. Iwaswisu fi sudurin nas. Nak lama rasanya. Ya, ibadah aku bukan nak lama, nak rasanya. Ada dalilnya kerjaan lah. Kalau tak ada dalilnya jangan kerjaan. Jangan sampai tak ada dalilnya tapi dek lama apa kerjaan jo anak namu ada. Ada dalilnya cuma dek perasaan nak lama nak kerjaan nak namu model tu dah. Apa itu juga apa ibu musafir ketika tiba di rumah apa jamaklah solat tu. Ndak itu keringanan dan dapik dawak do. Keringanan dapik dawak mengqada. Kenapa? Kan wak takwi solat di jalan dikuri tinggal di auto. Auto nak do. Beko apa malam ditampik nan awak nak kenal. Ya, disuruh supirnya berhenti. Berhenti wak lupa salat. Ada nak salat dah. Wak nak salat ada palang kecil kan. Ini akan mengawak je. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi keringanannya itu pun ya ada contohnya, ada koridornya. Nak nang keringanan nang kelamaan di awal. Ya. Jadi otuak berangkit jam 2 balik lewat seperempat. Waktu zuhur masuk jam 1:30 dah 1. 2 balik 30. Kan seperempat jam jaraknya tu. Dan awak nak pandai solat di otor. Awak nak tahu apa ibadah di otor. Jadi kalaulah sulit muncul keringanan. Keringanan menurutnya. Nyabai salat sebelum merangkit. Waktu lu masuk alai, nyabai salat. Tu keringanan tu. Kenapa? Daripada nak salat awak, ancak awak salat gini, yo sama saja ya. Nang kini pun tak sah jo dah. Kerana waktu alun masuk alai. Jadi keringanannya salatlah di atas kendaraan. Tu keringanannya. Ya. Atau berhentilah nanti jamak takhir. Ya. Digabung salat zuhur, salat asar. Itulah keringanannya. Oleh kerana itu Bapak dan Ibu, ya tidak semua kesulitan pula. Tetapi kesulitan-kesulitan umumnya ya Allah berikan kemudahan supaya kita tetap bisa lanjut terus beribadah. Sulit puasa di awal lah tua, bayar fidyah. Sulit bayar fidyah, maka berusahalah sampai mati. Boleh keluarga awak nak membayarkan. Keluarga awak sulit pula, maka jadi tanggungjawab baginya untuk membayarkan. Sampai mati nak mampunya, sudah Allah Maha tahu bukan bukan awak nak membayar. Tapi memang tak ada kemampuan. Ada peklah kaedah, tidak ada kewajiban kalau tidak ada kemampuan. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Ya. Kan orang tidak berhak menerima zakat kalau dia di bawah tanggung jawab kita. Ya. Apakah itu berarti kita punya usaha, seluruh karyawan itu tidak boleh menerima zakat kita? Ya. Orang yang di bawah tanggungan kita artinya orang yang kita nafkahi sehari-hari. Ya, sedangkan anak buah atau bawahan kita itu orang yang kita beri gaji, bukan kita beri nafkah. Yang kita beri kepada mereka ujrah namanya, upah. Yang kita beri kepada istri dan anak nafkah. Ya, entah kau ada suami nak menggaji perempuan sebagai istrinya. Upah kau. Ya, ndak nafkah berada, ndak upah. Nafkahnya mah satu dua dapatnya, gaji dapat, nafkah dapat. Itu kalau istri bekerja dengan suami, istrinya sebagai kasir, kan begitu. Gaji kasir dapat, nafkah dapat puluh. Ya model. Tapi kalau nak buah wak, tu upah nan wajib wagiakan. Adapun menafkahi mereka itu bukan kewajiban kita. Oleh kerana itu berhak mereka dapat zakat kalau mereka masuk asnaf yang 8. Jadi orang yang di bawah tanggungan kita itu siapa? Istri dan anak. Orang tua bisa masuk. Kalau orang tua kita sudah tua, tidak produktif lagi, tidak bisa punya mata pencarian sendiri, maka bertambah luas kewajiban kita untuk menafkahi, masuk orang tua kita sebagai orang yang wajib kita nafkahi. Tapi kalau orang tua masih sanggup tapi kurang, sekali-sekali kita memberi, mereka masih termasuk orang yang berhak dapat zakat, karena kita belum orang yang wajib menafkahinya sehari-hari. Ya, saudara kita, karib kerabat, bahkan itu yang lebih diprioritaskan. As-sadaqatun ilal qarib sadaqatani. Sedekah kepada karib kerabat 2, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Dapat 2. Makanya yang paling utama itu
ya kepada karib kerabat terlebih dahulu. Kalau tidak ada di kalangan karib kerabat kita asnaf 8, baru ya yang bukan karib kerabat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Kita cukupkan. Ingat, ya kemudahan-kemudahan itu tetap ya ada tuntunannya di dalam syariat, bukan kemudahan-kemudahan yang kita pilih sendiri berdasarkan hawa nafsu kita. Tidak. Mudah-mudahan kita bisa rasakan kasih sayang Allah dan rahmatnya kepada kita dari syariat yang diturunkan mudah, tidak berat dan tidak sulit seperti syariat yang Allah turunkan kepada umat sebelum kita. Bahkan yang mudah itu dalam kondisi tertentu bisa berubah menjadi lebih ringan. Ketika ada yang sulit, muncul kemudahan. Ketika dia sempit, muncul kelapangan. Kaidah itulah yang dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Bagaimana manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi lemah. Diberilah keringanan, muncul kaidah itu. Mudah-mudahan kita bisa pahami. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.